Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardawanti akan menjelaskan tentang hasil UAS. Menurut bahasa, etimologi atau metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta atau sepanjang, hodos. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode juga berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut sebagai pengajaran atau penelitian. Menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian atau penjelasan dan penentuan nilai. Adapun tujuan dari mempelajari metodologi tersebut, itu studi Islam ialah agar mempermudah pemahaman terhadap Islam, tidak hanya dalam materi tetapi metode untuk mempelajarinya. Metode Islam juga mengarahkan kita dengan cara memahami Islam secara metodologis dengan jalan melakukan kajian dan penelitian tentang Islam. Yang selanjutnya, nomor 2, dapat kita asumsikan sementara bahwa studi Islam di dunia Arab kaya dengan materi tapi lemah di bidang metodologi. Sementara di sisi lain, studi Islam Barat miskin materi tetapi kaya dalam metodologi. Jika secara materi itu sudah dapat diduga, di dunia Arab lebih baik ketimbang di Barat. Secara materi Barat sampai saat ini tidak mampu mengeluarkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang-bidang tertentu dari ilmu Islam, seperti ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, ahli sejarah, dan sebagainya. Selain itu, karya ilmiah yang dihasilkan oleh orientalis dalam bidang keislaman belum terlihat berarti di bidang karya-karya yang ditinggalkan oleh ulama. Yang dilakukan oleh kaum Barat orientalis pada umumnya ialah mengumpulkan manuskrip, memberi komentar buku-buku klasik, dan menerjemahkannya ke bahasa-bahasa Eropa. Oleh karena itu, para peneliti Barat dalam tulisan dan kajian mereka tentang Islam sulit sekali ditemukan sikap netral dan objektif ini. Adapun terhadap kajian-kajian Islam, mereka tidak mampu melepaskan subjektivitasnya sebagai non-muslim. Jawaban yang nomor 3 ialah sosiologis, yaitu ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Adapun historis, yaitu ilmu yang membahas sebagai atau berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Dan adapun antropologis, yaitu salah satu upaya dalam memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tambah dan berkembang dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu psikologi, yaitu mempelajari jiwa seseorang melalui gejala atau perilaku yang dapat diamatinya. Baik, adapun jawaban nomor 4 yang terakhir itu pada penulisan sebelumnya telah dijelaskan arti tafsir Al-Quran, yaitu ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran tersebut, dan isinya berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi balasan. Kemudian menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Berikut penjelasan mengenai metode tafsir Al-Quran. Yang pertama, metode tahlili atau analitik. Metode ini adalah yang paling tua dan yang paling sering digunakan. Metode ini disebut sebagai metode
tajzi'i adalah metode yang mufasirnya menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran sebagai tercantum dalam Al-Quran. Tujuan utama ulama menafsirkan Al-Quran dengan metode ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar rasional bagi pemahaman akan kemukjizatan Al-Quran, sesuatu yang dirasa bukan menjadi kebutuhan mendesak bagi umat Islam dewasa ini. Baik, nomor dua, metode ijmali atau global. Metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Adapun yang ketiga, metode muqarrin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu. Hadis merupakan salah satu sumber yang dijadikan manusia sebagai pedoman hidup. Aktivitas kritik dalam ilmu hadis adalah upaya menyeleksi hadis sehingga dapat diketahui hadis yang sahih dan tidak sahih. Berdasarkan analisa sanad hadis, dapat dilihat bahwa seluruh periwayat hadis dalam sanad Al-Tirmizi di atas bersifat sihah dan sanadnya bersambung dari sumber hadis yakni Nabi sampai kepada periwayat terakhir Al-Tirmizi yang sekaligus sebagai mukharajat al-hadis. Adapun penelitian matan hadis berbeda dengan penelitian sanad hadis. Jika dalam kritik sanad hasil penilaiannya dapat diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu makbul dan mardud. Jika kedua unsur hadis disatukan, yakni sanad dan matan, kemungkinan hasil penelitian menjadi 4 macam, yaitu hadis sanadnya sahih, matannya makbul. Yang kedua, hadis sanadnya dhaif, matannya makbul. Yang ketiga, hadis sanadnya sahih, matannya mardud. Yang keempat, hadis sanadnya dhaif, matannya mardud. Hal yang harus diperhatikan adalah meneliti matan dengan kualitas sanadnya. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran akan dipengaruhi oleh beberapa sahihnya hadis tersebut. Jika dipahami dengan benar, maka akan berfungsi bagi manusia dalam mengamal Al-Quran secara lebih lengkap. Fungsi hadis yang utama adalah menjelaskan Al-Quran.